Sobat Besar, di sini dari video ini saya akan menganalisis One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1018. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Nah, kali ini kita akan masuk ke sesi analisis alias bongkar tuntas. Itu pun untuk chapter terbaru, dimana buat yang belum tahu nih alur untuk chapternya seperti apa, kalian bisa langsung lihat ke video review ini. Di sini kita akan bahas lebih dalam apa-apa aja sih yang ada di chapter terbaru ini. Oke lah, kita akan langsung saja mulai dari cover request di kali ini. Dimana di sini berisi Teteh Ulti dan Pechuan di sebuah ruangan yang penuh dengan boneka dinosaurus. Dimana ini merepresentasikan seluruh Ancient Zoan dari bajak laut Kaido. Dimana kita melihat semuanya mulai dari mythical Zoan Kaido yaitu naga sampai ke laba-labanya Tante Black Maria. Kirain bakal bisa nih ngelihat buah iblis dari Yamato yang Zoannya itu. Ternyata nggak ada ya, mungkin emang masih disembunyikan oleh Oda Sensei. Dimana chapter ini dimulai dengan perkataan bahwa 300 gifters sudah berpindah posisi ke pihaknya Otama. Itu pun berkat kibidangonya yang disebarkan oleh ketiga gifters utama dari Tama, yaitu Speed si kuda cantik dan seksi, Daifugo penjaga udon si kalajengking yang keren parah nih ketika dia ngasih jempol ke Tama ini, dan Gazelman yang tukang lari yang bahkan dulu menyulik Otama ini. Lalu jika dilihat juga dari perkataan sebelumnya ke Zoro bahwa total gifters ini di Onigashima berjumlah 500 orang. Ya, dengan begitu berarti sisa 200 sudah berhasil dikalahkan lah oleh pihak aliansi. Makanya di sini dikatakan hanya 300 gifters saja yang berpindah posisi. Itu pun dengan asumsi semua dari gifters ini memakan kibidangonya Tama. Dan dari perkataan juga bahwa total 2000 pihak Kaido yang berpindah ke pihak aliansi ini. Yang berarti para headliners dari sebagian 300 gifters ini, mereka menyuruh anak buah yang lain juga untuk mengikuti mereka sampai ke angka 2000 orang. Itu angka yang sebenarnya sangat banyak sekali sih. Mungkin dari 100 headliners mereka membawa sekitar 20 orang untuk total menjadi 2000 orang. Gila banget. Yang gak aneh juga sih, karena sejujurnya headliners ini di Kaido udah punya kapalnya sendiri. Alias dia ini sudah seperti pimpinan lah di bajak laut Kaido ini. Contoh sama seperti Speed yang nganterin Tama ke Onigashima. Jadi mereka punya wewenang untuk menguasai anak buah yang lain. Dimana kedudukan sekarang berubah menjadi 16.000 versus 9.000. Itu pun setelah 2000 dari pihak Kaido berpindah ke pihak samurai dan 2000 lagi dari pihak Kaido dikatakan telah tumbang. Padahal baru saja sebelumnya keadaan dikatakan 20.000 versus 7.000. Cepet banget ya perubahan dari pertarungan ini. Dan sini kita akan ngebahas sedikit mengenai kata-kata dari waiters yang berkata bahwa mereka akan bisa menghentikan efek itu jika membunuh Tama. Nah, ini nih yang sebenarnya cukup mencurigakan juga, mengingat Tama ini kayaknya paramecia tipe manipulate, di mana sebenarnya ada 3 tipe untuk paramecia ini. Pertama yaitu become, ini untuk paramecia kayak Luffy lah, di mana tubuhnya become atau menjadi karet. Lalu yang kedua adalah tipe crit, ini adalah contohnya kayak Doflamingo. Dia bisa menciptakan benang dan ketika pingsan, benangnya pun hilang. Bukankah itu contoh dari bird cake? Lalu yang ketiga adalah paramecia tipe manipulasi. Contohnya kayak Moria ataupun Pika. Dia dapat memanipulasi bayangan untuk Moria ini. Dan Pika dia dapat memanipulasi tanah di sekitarnya. Sepertinya untuk case dari manipulasi ini cukup unik. Dimana Moria sendiri pernah berkata bayangan-bayangannya tidak akan kembali ke asalnya jika Luffy mengalahkan Moria ini, yang berarti untuk kasus manipulasi sepertinya memang seperti itulah. Tidak bisa asal mengalahkan pemiliknya dan langsung kembali seperti semula. Karena contohnya ketika Tama pingsan saja dihajar oleh Kaido, di situ Speed masih setia dengan Tama. Lalu untuk case Moria, kenapa bayangan ini dibalik? Itu beda loh, karena dia ngisep semua bayangan yang ada di Thriller Bark dan diambil oleh dirinya ini.
Dan untuk kasus Pika itu pun sama, ketika dia dikalahkan, batu-batu yang ada pun tidak jadi hancurkan karena dia ini tipe manipulasi. Lalu gimana dengan Sugar Bang? Untuk Sugar ini kayaknya lebih ke tipe Grid deh. Dia menciptakan mainan-mainan yang ada tapi dia nggak manipulasi mainan. Karena dia tidak bisa mengontrol mainan kecuali mainan yang dia buat sendiri. Cuma mungkin ada satu sih yang OP parah efeknya dari Sugar ini. Yaitu bikin dilupain sama orang-orang yang entah apa hubungannya dengan mainan dan dilupain. Ini masih bingung juga sih untuk efeknya. Kira-kira gimana nih menurut kalian tentang Sugar ini? Di sini lanjut ke kata-kata dari si P0 yang bilang bahwa informasi yang dimiliki Wushu ini sudah kuno dan tidak akan berpengaruh apa-apa ke pemerintahan dunia. Kira-kira informasi yang mana ya? Masa sih cuma Gomu-Gomu doang? Kayaknya bukan yang buah iblis ini. Karena tepat di chapter yang sama juga diomongin tentang Dewa Matahari yaitu Nika. Dan kalau dilihat dari berkesinambungannya anjay, kayaknya informasi mengenai Nika ini tidak boleh sampai keluar bebas lah informasi mengenai ini. Karena ada hubungannya juga dengan para budak yang pastinya dengan Tenryubito dong. Tapi kenapa dibilang kuno ya oleh salah satu si Pinol ini? Menarik. Kita akan masuk dulu ke pertarungan Jinbei versus Wushu yang menjadi judul di chapter ini juga. Serangan gagannya dari Wushu ini salah satu yang cukup gila juga ya. Bahkan awalnya Busosoku dari Jinbei tetap tidak bisa menahan gagan dari serangan Wushu ini. Dan jika dilihat bahkan serangan itu sampai ke lantai bawah. Dan ada satu anak buah Kaido yang kehilangan tangannya setelah terkena serangan dari Wushu ini. Yang berarti emang bener-bener next level sigar lah serangan dari gagannya Wushu ini. Toh dia ini emang Ancient Zoan sih. Ya Ancient dengan taring yang paling gila dari makhluk hidup yang ada. Jadi wajar lah jika serangannya sangat gila. Di sini Wushu pun sepertinya benar-benar kesal dengan Shanks yang mencuri apa yang seharusnya menjadi miliknya itu. Yaitu Gomu-Gomu no Mi ini. Di sini pun ternyata nggak benar-benar jelas sih siapa yang mencurinya walaupun dia berkata terkait Shanks mulu. Karena di Favorite Card pun Oda pernah berkata seseorang yang ngambil Gomu-Gomu dari kapal rampasan itu adalah Lakiro. Jadi Oda sendiri yang bilang bahwa Lakiro inilah sebenarnya pemilik murni dari Gomu-Gomu no Mi karena dia yang mencurinya. Ya sebenarnya make sense sih, walau Lakiro ini yang ambil tetap aja dia berada di bawah bajak laut Shanks yang berarti Shanks dan krunya yang lain yang menyerang kapal pemerintahan dunia yang diawasi oleh Wushu. Tapi jika begitu, kok bisa pas banget ya Gomu-Gomu yang dimiliki Shanks ini sebagai harta karun dari pemerintahan dunia. Lalu topi jerami juga yang dimiliki oleh Shanks ini yang bahkan ada di Mary Joyce dilihat ketika Im sama ini, semuanya sekarang ada di Luffy Senchou. Apa gerangan yang Shanks rencanakan terhadap Luffy ini? Apa karena dia mendengar kata-kata yang sama dengan yang Kapten Roger katakan, jadi dia percaya sepenuhnya kepada Luffy? Atau mungkin ada maksud lain? Sebenarnya mau di sisi baik atau buruk pun, Shanks yang jelas dia pasti punya sesuatu yang dipercayakan kepada Luffy. Entah untuk membereskan keinginan kaptennya atau keinginan dirinya sendiri untuk sampai ke Loftel mungkin misalnya. Tapi karena info ini sangat minim, jadi oke lah ini hanyalah sebatas teori saja. Kita akan lanjut dulu ke pertarungan Wushu dengan Jinbei dengan TK-nya yang berhasil ditahan oleh Busosoku milik Jinbei. Walaupun sebenarnya sampai membuat Jinbei ini tergeser sangat jauh, tapi Busou dari Jinbei ini, wah levelnya bukan kaleng-kaleng ya. Serangan musuh dengan taring yang paling gilanya itu bahkan bisa ditahan oleh Jinbei dan dia pun mengcounter dengan serangan lainnya. Ya sebenarnya untuk Busou dari Jinbei ini nggak aneh sih, toh koknaknya milik Big Mom saja pernah dia tahan walaupun akhirnya terpental sih. Dan kembali ke Nika tadi, dia adalah seorang dewa matahari yang dikatakan berasal dari cerita kuno karena dia menyebutnya ancient story lah. Dimana lihat reaksi Jinbei ketika pertama nama itu disebut. Dia sampai sebegitu kagetnya dan di akhir pun Jinbei berkata jika kau ingin menceritakan tentang sejarah seseorang lebih baik tidak setengah-setengah membicarakannya. Seakan-akan Jinbei ini tahu betul lah tentang dewa matahari Nika ini yang menurut saya itu sangat masuk akal. Toh di sini juga disampaikan oleh Wushu kan bahwa Jinbei sempat memimpin bajak laut matahari Sun Pirates. Itu pun setelah kematian dari Fisher Tiger. Dimana kita juga tahu adalah Fisher Tiger ini berhubungan erat dengan menyelamatkan seorang budak.
Itu pun ketika dia menyerang Mary Joyce ini, dan jika dilihat dari timelinenya, Fisher Tiger ini menyerang Mary Joyce sekitar 15-13 tahun yang lalu, dan saat itu pula terbentuklah bajak laut matahari yang diketuai oleh dirinya yang ada Jinbei dan juga Arlong. Dan Wushu pun dipenjara 12 tahun yang lalu, dan penjaranya pun sepertinya bukan di Impel Down nih, melainkan penjara khusus tahanan pemerintahan dunia. Ya seperti budak kali ya, makanya di situ berita tentang budak ini sampai ke penjaganya. Jadi sejujurnya timelinenya pun masih sangat masuk mengenai Dewa Matahari Nika jika itu adalah Fisher Tiger. Tapi jika dilihat dari siluet yang digambarkan oleh Wushu ini, entah ini bayangan Wushu atau benar seperti itu, ini benar-benar seperti rakyat Sandia loh. Walaupun tanpa sayap, tapi bentukannya benar-benar manusia ancient lah. Karena hal inilah penjaga sebelumnya hilang tanpa jejak. Berarti emang sepenting inilah Nika itu. Dan jika ini bukan Fisher Tiger, berarti Tiger sendiri dia terpesona dengan cerita dari Nika, dan Jinbei yang lain-lain pun pasti tahu tentang ceritanya. Itulah yang menjadi alasan kenapa Jinbei kesal sekali ketika sejarahnya disebut setengah-setengah oleh seseorang seperti Wushu. Dan itulah juga sepertinya kekesalan Jinbei yang sudah maksimal, akhirnya dia mengaktifkan Hausoku Hakinya. Terlihat dari serangan Wushu yang gagal menembus Jinbei, seperti ada tembok tak terlihat lah yang menjadi indikasi Hausoku yang pertama. Lah tapi bang, bukannya Busoshoku Advance juga kayak gitu tuh? Ya benar sih, bisa aja walaupun Advance Busoshoku Haki sebenarnya efeknya itu ngerusak dari dalam loh, bukan bikin tameng tak terlihat kayak gini. Ini benar-benar seperti tameng tak terlihat yang digunakan oleh Luffy dan juga Kaido ketika bertarung. Plus jika mau ditambah, ini adalah Hausoku Haki adalah kita lihat panel sebelahnya, dimana terlihat ada petir hitam dari tubuh Jinbei ini. Itu pun saat dia menahan serangan Wushu. Dan lanjut di halaman lain juga kita lihat petir hitam lain ketika Jinbei mencengkeram tangan Wushu. Padahal tangan dari Wushu sendiri sudah menggunakan koka, tapi Jinbei masih bisa menembusnya. Dan terakhir, gagan dari Wushu ini yang sebelumnya tidak bisa tertahan oleh Busoshoku milik Jinbei, tiba-tiba seakan-akan di sini Jinbei bisa menahannya tanpa terluka. Ini sudah seperti Hausoku yang merusak gagan dari serangan Wushu ini, dan ditutuplah serangan tersebut dengan Ultimate Karate Fistman yang diinfuse dengan Hausoku Haki. Karena terlihat lagi ada petir hitam di sekitar serangannya itu. Dan mengenai efek shockwave di serangan Jinbei ini, ya emang gitu sih efek dari Fistman Karate. Karena dia mengontrol air di sekitarnya dan tepatnya di tubuh dari manusia juga. Jadi gak aneh kalau serangannya menciptakan shockwave yang sangat hebat di belakang targetnya. Yang sejujurnya menurut saya bisa kita bilang ini Jinbei udah menang sih. Ya sungguh kemenangan yang sangat mudah lah menurut saya untuk Jinbei. Tobiropo memang bukan apa-apa dibandingkan mantan si Chibukai ini. Wushu yang dikatakan rival bahkan terkuat dari CP9 dengan buah iblis di tiernya di atas Lucci ini yaitu Ancient Zoan, dikalahkan dengan mudah oleh Jinbei. Padahal 2 tahun yang lalu Luffy aja butuh plot armor nih untuk menang melawan Lucci. Emang bener sih bahwa di sebelum time skip level Luffy ini jauh lah di bawah Jinbei. Toh Jinbei saja seimbang dengan S yang mempunyai merah-merah nominya. Ya sejujurnya sekarang pun menurut saya tidak terlalu jauh sih level antara Luffy dan juga Jinbei. Ya dengan adanya Zoro pun yang punya Hausoku Haki, ya ketiga orang ini benar-benar akan menjadi puncak di topi jerami. Tinggal tunggu nih gimana Sanji ngalahin bencana Queen. Plus apa bakal ada nih orang keempat dengan Hausoku Haki yang gabung. Ya itu adalah jelas Yamete. Kan udah terkonfirm juga dia punya Hausoku Haki saat clash dengan Kaido sebelumnya. Menarik. Nah kira-kira gimana menurut kalian tentang chapter 1018 ini? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue The Film pamit and I'll see you guys next time.